Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen di dalam kehidupannya ini tidak stabil, saudara. Naik turun, kemudian menghadapi kenyataan demi kenyataan, bingung. Contohnya Pak Adi tadi ya saksi, dia punya taksi nyopir sendiri. Tapi satu saat kalau tidak ada penumpang ya kepengen nangis, saudara. Ya dah, itu logis. Karena apa? Dikejar kebutuhan. Betul dah? Kira-kira kalau di rumah punya simpanannya banyak, ada penumpang, tidak ada penumpang, bingung tidak dia? Enggak, ya dah. Karena dikejar ini, ngapain ini? Nah ini loh, saudara, hidup kekristenan kita itu kerap kali tidak stabil. Maka dari itu kita harus belajar supaya bagaimana supaya kita ini bisa stabil gitu loh, saudara. Sebab kalau seandainya saya tanya, Pak Ade ini muter-muter tidak dapat penumpang, Tuhan tahu enggak? Hah? Lah kok kamu ribut kenapa? Lah karena lingkungan ini yang menekan. Ini loh, saudara. Nah, hal ini tertulis di dalam Alkitab, hal ini dialami oleh hamba-hamba Tuhan, maka dari itu kita belajar. Coba kita lihat di dalam Yeremia. Di dalam pengalaman daripada Nabi Yeremia, supaya kalau saudara dan saya ini nanti mengalami apa yang sudah dialami oleh Nabi Yeremia, kita ini mendapatkan kekuatan. Di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, mulai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Saudara perhatikan ayat ini sampai di sini. Kalau Tuhan janji, dia memanggil Yeremia untuk menjadi hambanya. Lalu dia berkata, sebelum engkau lahir, aku sudah kenal engkau, aku sudah menguduskan engkau, aku menetapkan engkau. Nah, jadi kira-kira kalau Pak Adi ditetapkan jadi sopir taksi dan nginjil, itu penetapan Tuhan atau kehendak dia sendiri? Hah? Nah, ditetapkan Tuhan. Nah, saudara yang lain jadi ibu tadi, saudara yang lain jadi pengusaha, ditetapkan Tuhan atau kehendakmu sendiri? Kita semua diatur oleh Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara dan saya sudah tahu ada yang ngatur, saudara harusnya rileks enggak? Rileks. Contohnya terus terang, saudara. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Tuhan bilang, dari kecil Tuhan bilang, aku pilih kamu menjadi hambaku. Aku bilang, Tuhan, pikiran saya, kalau jadi hamba Tuhan mesti jadi pendeta. Jadi pada waktu saya sekolah SMP, SMA, lalu lulus, pikiran saya ya mau sekolah pendeta. Karena Tuhan mengatakan, aku pilih kamu jadi hambaku. Pikiran saya pendeta. Jadi saya lulus SMA kepengen jadi sekolah pendeta. Tapi ternyata Tuhan bilang, enggak loh, sekolah dokter. Loh, engkau bilang aku panggil kamu jadi hambaku. Iya, tapi aku kepengen kamu sekolah dokter loh. Baru saya tuh tahu kalau yang dinamakan hamba Tuhan itu tidak harus pendeta. Saudara juga kerap kali punya pikiran gitu dah. Full time. Yang full time itu apa? Kalau saudara dan saya menjadi anak Tuhan itu
anugerah. Lalu saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan jadi hambanya. Itu tidak harus jadi pendeta. Sopir taksi nginjil, belum tentu pendetanya kalah sama dia kalah sama pendeta. Belum tentu. Kenapa? Karena Tuhan itu punya jatah sendiri-sendiri, punya cara sendiri. Nah, kapan saudara tahu? Nanti kalau sudah mati di surga baru tahu. Oh, terima kasih, aku dulu tuh mau injili kamu loh, bisa bertobat. Sebab Tuhan berkata, ada yang nabur, ada yang nuwe. Jadi tidak usah lihat. Biasanya pendeta malah bahaya. Yusuf Peroni pernah retreat bersama dengan saya, dia bilang ini, kalau pendeta bisa masuk surga, itu malaikat sorak-sorak. Sebabnya apa? Pendeta paling susah masuk surga. Kenapa? Saya bilang, untung aku tidak pendeta. Saya bilang, aku penginjil loh. Kenapa saya bilang? Karena pendeta itu paling bahaya. Kenapa? Dia nobatkan orang, dia nginjili orang bertobat, kemudian dipelihara, lalu sampai gede. Tuh, dia yang nanam, dia yang nyiram, dia yang nuai, dia yang makan hasilnya. Tuhan ini tidak dapat apa-apa. Malah jatuh ke dalam kesombongan. Contohnya, pendeta coba, kalau saudara jadi pendeta, kemudian kamu nginjilin orang sampai jadi, terus kemudian dia ikut gerejamu, terus kemudian setelah dia jadi orang Kristen baik, cinta Tuhan, kemudian dia keluar diambil hamba Tuhan yang lain, sakit hati tidak? Ayo jujur. Sakit enggak? Sakit. Aku yang gedein, aku yang anu. Lah sekarang saya tanya, saudara ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini punya anak enggak? Anak perempuan punya enggak? Kamu membesarkan dia enggak? Kamu didik dia enggak? Jadi baik, sekolah pinter, lulus. Kawin digondol orang enggak? Diambil orang enggak? Loh, kamu kok enggak sakit hati? Kamu bilang apa? Itu anakku. Loh, kalau dia sudah kawin, mbok anakmu terus, mbok kayak anak kecil terus, dia toh, dia sudah punya suami ya, turut suami nih toh. Saudara tahu, hidup kekristenan kita ini cuma sekedar barang dititipi Tuhan. Jadi kalau sampai kita bisa membawa orang bertobat, kemudian turut sapa, itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Maka kita belajar dari Nabi Yeremia. Yeremia dipanggil Tuhan, saudara, dia mau pada? Dia bilang apa? Aku masih muda, belum bisa. Jangan kamu bilang masih muda. Kalau aku utus kamu, kamu harus, atau kamu sak sukamu. Kata-kata firman Tuhan bilang apa? Kamu harus lakukan. Kalau kira-kira kalau tidak mau melakukan, Tuhan marah enggak? Kalau marah jantungnya diputer, isa apa? Lah kalau saudara itu tahu bahwa hidupmu di dalam tangan Tuhan, kenapa sih kok kita pusing-pusing? Aku enggak pernah pusing, benar saudara. Kenapa? Lah percuma aku pusing-pusing, tak pikiri yang boje kok. Wong Tuhan sing ngatur boje lah. Kenapa sih padi makanya itu kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada penumpang pasti kau punya rencana. Puji Tuhan gitu loh. Ngucap syukur, jangan malah nangis, malah ribut. Jadi Tuhan ini loh, anakku ini kok belum udah nangis. Sebabnya apa? Jangan takut, jangan khawatir. Allahmu tidak pernah terlambat menolong kamu. Saya mengalami saudara, dan saya benar-benar dididik Tuhan itu dari nol. Nah, Yeremia kita belajar. Dia tidak mau, tapi dia akhirnya mau karena dipaksa Tuhan. Harus, Tuhan bilang. Dan tangan Tuhan, lihat ayat yang ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Bayangin kerja Yeremia ini luar biasa saudara. Lalu tangan Allah menjamah Yeremia. Nah, lalu kalau ayat 8 berkata begini,
Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira kalau saudara dan saya seperti Yeremia dapat jaminan kayak gitu, saudara perlu takut pada? Enggak. Yeremia takut, saudara. Jadi kalau gitu saudara lebih hebat dari Yeremia. Kamu bilang enggak kan sekarang. Coba nanti ada pistol di sini. Yesus atau enggak? Bingung gue. Mungkin ibu bilang pasti tetap Yesus. Tapi coba kalau anakmu ditarik rambutnya, Yesus atau enggak? Enggak bisa ngomong gue. Sekarang saja coba kalau anakmu sakit, Tuhan bilang anakmu biar pulang. Jangan Tuhan, betul enggak? Ayo jujur. Ya kamu sekarang sedang enak-enak duduk di sini bilang, kalau Yesus janji, enggak nyangka, enggak. Ya sekarang. Tapi coba nanti mengalami. Saya berani ngomong karena saya pernah ngalami. Tapi saya berkata sama istri saya, mengucap syukur. Hari ini kalau harus mati, pulang ke surga. Anak saya pada waktu mau pulang mati, Tuhan bilang, biar anakmu serahkan dalam tanganmu pulang. Dia bilang, nih, mengucap syukur. Tunggu papa di surga. Sampai saya dikatain orang gila sama bapak saya. Karena papa bilang, anaknya mau mati kok enggak malah minta supaya hidup. Kok malah tunggu papa di surga. Saya bilang, bapakku punya hak menetapkan segala-galanya. Pada waktu saya bilang, Tuhan silahkan bawa pulang anakku. Tuhan bilang apa? Anakmu hidup karena kamu percaya kepadaku. Loh, malah hidup lagi. Iya, wong bapakku itu lebih tahu. Aku enggak tahu dia itu ngomongnya sungguh-sungguh atau cuma nguji. Tapi aku tahu bapakku pasti baik. Betul enggak? Ini loh saudara. Saudara jadi orang Kristen itu mesti praktek. Ngalami. Tidak ngalami. Bujer. Nanti saudara itu akan goyah. Sebab Nabi Yeremia sendiri sudah dijanjikan, jangan takut, aku menyertai kamu. Apa yang terjadi ya saudara? Yeremia pernah ngutuki dia dilahirkan. Coba lihat. Di dalam Yeremia 20. Supaya saudara ini belajar bahwa ternyata manusia ini kalau tidak ngalami sendiri, tidak akan bisa kuat. Padahal Allah sudah jamin. Di dalam Yeremia pasal yang ke-20 ayat 14. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Saudara perhatikan. Yeremia ini hamba Tuhan. Setelah dia mengalami penderitaan luar biasa, dia bilang apa? Ngutuki siapa? Hari lahirnya dikutuki. Padahal Tuhan ngomong, yang membentuk Yeremia itu siapa? Lah kok dikutuki? Saudara tahu? Kenapa? Karena ternyata kalau Allah mengatakan jangan takut, aku menyertai engkau, aku melepaskan engkau. Pikiran Yeremia, dia tidak bakal mengalami penderitaan. Ternyata kalau saudara baca, dia dimasukkan dalam sumur berlumpur. Bayangin, berhari-hari tidak dikasih makan. Dimasukkan penjara, dia menderita. Padahal Allah berjanji, jangan takut, aku akan melepaskan engkau. Yang dikatakan oleh Allah begitu, kenapa? Allah berkata begitu bukan dalam jangka sesaat, tapi seluruh hidup dia. Kesukaran kamu harus hadapi, tetapi jangan takut, mesti ada jalan keluar. Loh. Dan ternyata saudara, kalau saudara sudah baca seluruhnya, semua bangsa Israel ditawan pergi ke Babil. Yeremia dibebaskan, bahkan diberikan harta benda. Karena Allah itu cara
berpikirnya mulai dari kamu dikandung sampai kamu masuk dalam rencana dan kerajaannya. Kita membatasi cuma sekedar sementara di dunia, sesaat. Loh Tuhan kok gini? Katanya menyertai, kok gini loh. Lalu sudah ngeluh, loyo. Lalu mulai sembahyang, malas ngapain. Lah itu. Saya buktikan saudara, Allah ini luar biasa. Tergantung daripada engkau dan saya. Kalau engkau mengikut dia seperti Yesus, sebab Yesus memberi contoh kepada kita bagaimana hidup manusia yang menyenangkan hatinya Allah. Itu Yesus. Apapun yang dilakukan, semua dia berkata, kehendakmu jadi Bapa. Saudara, kalau engkau belajar firman Tuhan benar-benar, pertama memang tidak ngerti, saya juga tidak ngerti. Saya cuma baca, terus baca. Akhirnya diungkapkan Tuhan, luar biasa. Setelah saya tahu, wah hidup ini jadi rileks saudara. Tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah pusing. Kenapa? Semua sudah diatur oleh Bapakku di surga. Apapun. Coba contohnya kayak Tuhan Yesus. Siapa yang mengira kalau dia adalah anak Allah dan dia adalah orang yang maha kuasa, orang mati dibangkitkan. Pada waktu dia mau ditangkap, orang dia cuma tanya, siapa yang kamu cari? Yesus. Semua jatuh, geledak-geledak. Tapi bisa disalibkan, bisa dicambuk, bisa ditelanjangi, bisa ditampar, diludahi, dan mati di atas kayu salib. Waktu murid-muridnya tanya, katanya Mesias tidak bisa mati. Yesus berkata, Mesias harus ditinggikan, baru dibangkitkan. Kita kerap kali memikir cara pikiran kita yang terbatas. Kita harus belajar memikir pikirannya Allah. Maka dari itu saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan kalau kamu berpikir pikirannya Yesus. Sebab segala sesuatu itu harus ada harganya yang saudara dan saya harus bayar. Untuk saudara dimuliakan, engkau harus direndahkan lebih dahulu. Kau tidak setia direndahkan, kau tidak akan dimuliakan. Dan kamu harus dididik terus, diajar terus, sampai akhirnya kamu rela. Orang yang mau diajar, orang yang mau dididik adalah orang yang rendah hati. Tanpa kerendahan hati, saudara tidak akan dapat mencapai yang direncanakan oleh Allah dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana caranya? Yesus berkata apa? Yesus berkata apa saudara? Aku adalah garam dunia. Waktu Petrus dia menangkap ikan, dia dapat ikan banyak, Yesus berkata apa? Mulai sekarang aku jadikan kamu penjala manusia. Jadi kalau Yesus garamnya, saudara apanya? Loh, kalau Yesus garamnya, saudara apanya? Ikannya. Kamu yang ditangkap kok. Betul loh? Kamu ikannya loh. Nah, sekarang pada waktu nangkap ikan itu kan banyak dapetnya. Kira-kira 153 itu. Ada ditulis di dalam kitab Nabi Yohanes 153 ekor. Nah, sekarang saya tanya, saudara kepengennya jadi ikan apa? Ikan nirwana? Oh, yang ditaruh di mana itu? Wah, akuarium gede itu, harganya jutaan. Wah, kepengen kayak itu? Kalau kepengen kayak itu bisa. Orang Kristen yang jadi pajangan dikotai toh segitu. Terus yang lihat orang banyak atau cuma yang punya rumah? Orang banyak. Yang punya rumah. Cuma berapa gelintir orang. Wong dilihatin. Dikasih makan, kasih makan. Tergantung siapa? Yang punya rumah. Ngerti tidak? Kamu mau jadikan apa?
ikan koki yang atau saudara mau seperti Yesus? Kalau mau seperti Yesus, jadi ikan asin. Loh, Yesus garamnya, kamu ikannya. Loh, lah kalau ikan sama garam, jadi ini apa? Ikan asin. Betul, ngerti? Nah, untuk jadi ikan asin, isi perutnya dikeluarin semua enggak? Sakit enggak? Isi hatimu semua sebab Yesus berkata apa? Yang membuat kamu najis itu apa? Dari dalam hati, saudara. Nah, kalau saudara dan saya mau seperti Yesus, ya saudara mesti mau sedia dong jadi ikan asin. Kira-kira kalau ikannya asin ini, ikan ini tidak mau mati, bisa jadi ikan asin tidak? Contohnya laut itu air garam enggak? Ikannya yang di laut itu asin enggak? Kenapa? Zaman sekarang banyak orang Kristen. Namanya Kristen hidup di dalam garam dunia, tapi tidak pernah asin. Karena hidupnya masih sukanya sendiri. Betul? Tapi kalau engkau mau hidup di dalam Yesus, engkau harus sedia mati, diproses seperti Yesus. Kalau engkau mau, baru bisa. Bagaimana caranya? Sedia digarami terus menerus. Kira-kira kalau ikan itu digarami sebentar, keluar lagi. Garami sebentar, keluar lagi. Busuknya muncul enggak? Muncul. Tapi kalau dicampur dalam garam terus menerus, busuknya muncul enggak? Kenapa? Enggak bisa tumbuh bakterinya. Loh, ngerti? Firman Tuhan. Yesus adalah firman. Firman ini adalah garam dunia. Kamu hidup di dalam firman atau sebentar keluar lagi. Hidup di dunia gelebek, susah, masuk garam, keluar lagi. Hidup di dunia gelebek, susah, masuk garam, keluar lagi. Asin enggak? Hidup kekristenan, hidup yang nyata. Yesus berkata, aku garam dunia. Kalau engkau mau menjadi muridku, harus sedia menyangkal diri. Karena aku sudah bayar harga itu dengan darahmu. Darahku sudah ditumpahkan untuk engkau. Kau sudah aku beli dengan harga tunai. Kau bukan milikmu lagi. Jadi kalau kamu diproses Tuhan mau apa? Rela enggak? Harusnya rela. Kalau kamu rela berarti sudah mati. Bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, tapi Kristus yang hidup dalam. Bagaimana caranya? Banyak membaca firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Kalau engkau dan saya mau diproses hidup dalam garam dunia ini, kau akan pasti jadi asin. Watak perangemu yang jelek-jelek ini dikeluarin enggak sama Tuhan? Keluar. Isi perutnya dibuka, dibuang. Sebab ikan asin kalau perutnya tidak jadi orang enggak mau makan. Dalamnya perutnya kotor kayak gitu, betul enggak? Banyak orang Kristen asal ketemu orang, jadi batu sandungan. Kenapa? Isi perutnya busuk. Belum dikeluarin semua. Tapi kalau engkau mau diproses Yesus jadi ikan asin. Ikan asin itu enak enggak? Dicari orang enggak? Mangannya pakai apa? Sambal. Sudah diasini, diulek-ulek sama sambal. Sambal itu panas enggak?
Saudara tahu, hidup kekristenan, kalau engkau rela menyerahkan semua, diapakan saja oke, tapi akan menyenangkan orang lain. Orang yang makan nasinya anget sambal sama ikan asin, kemeringet senengnya luar biasa, puas. Tapi kamu sendiri enak enggak? Ikan asin itu, orang kalau makan ikan asin itu adanya ngambil sekali itu semak pelok gitu dah. Enggak dah? Ngambilnya berapa? Dicuilin, dicuil-cuil sakit dah. Sedia enggak jadi orang Kristen kamu dicuili sana, dicuil sini? Dikunyah-kunyah lagi, campur sambel lagi. Aduh Tuhan. Tapi yang makan jadi berkat. Kamu hancur, kamu meresep, garami dia. Orang akan cari Yesus, garam dunia. Ini hidup kekristenan, saudara. Kalau engkau mau, Yesus sudah janji. Jangan takut, jangan khawatir. Orang yang menantikan aku, yang melakukan firman-Ku, dalam masa kesesakan, aku akan lepaskan dia. Jadi bukan berarti saudara tidak ada penderitaan. Ada. Masuk. Tapi pasti ada jalan keluar. Karena dia Allah yang maha kuasa. Betul? Saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Saya pulang dari Australia. Apa terjadi saudara? Pulang dari sana, saya pilek, batuk pilek. Wah, batuk pilek ini Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan nanti di sebelah ini jadi orang anda enak kalau batuk pilek sepanjang jalan 7 jam, 8 jam di pesawat orang sebelah. Saya kan tidak enak, apalagi orang barat ini. Batuk pilek kayak gitu. Aku bilang, Tuhan jangan menjadi batu sandungan, jangan sampai aku jadi beban buat orang lain, jadikan berkat sih Tuhan. Saya ketemu teman saya di airport, dia bilang, tak kasih tempat yang enak ya Pak ya. Dia lapor sama kepalanya bagian pesawat UTA. Saya khusus diberi tempat duduk di mana? Temanmu suruh naik ke business class. Sebab di sana kosong. 20 tempat duduk, cuma ada orang 4. Jadi bisa relax. Tuhan. Bayar ekonomi, naiknya bisnis. Itu percaya enggak kalau Allahmu sanggup lakukan segala perkara? Tapi jangan batasi kuasa Allah. Allahmu itu luar biasa. Saya barusan pulang minggu yang lalu dari Kediri dalam rangka doa nasional. Di dalam rangka doa nasional saya pergi sana diundang. Bicara di antara hamba-hamba Tuhan sekitar Kediri, kira-kira sekitar 500 hamba Tuhan. Pergi sana bayar sendiri, pakai tiket sendiri. Pulangnya ya bayar sendiri. Pokoknya sembarangnya bayar dewek. Nah, lucunya panitia ini ya ndak nanyai aku. Lah aku dia tidak ditanyai ya, mosok bilang, "Mana Bang Karcise?" Ya ndak isa toh ya. Ya aku diam saja. Lah terus temanku ini hamba Tuhan bilang, "Loh Pak Yusak, kowe kok ndak diganti tiketnya?" Oh, dia nganggepnya aku kaya. Aku bilang, "Puji Tuhan." Kenapa lu? Ndak diganti kok malah puji Tuhan? Kowe ndak tahu watak bapakku itu loh gini ya. Tahu. Aku sudah tahu latak bapakku. Aku tidak ditanyai diganti tiketku. Aku cuma jatahku itu. Tapi aku tidak diganti. Jatahku lipat-lipat. Oh gitu toh. Iya pantesan kamu kok santai terus. Aku sudah kenal bapakku. Udah pulang ini. Itu pelayanan saya yang terpanjang. Dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Pulang. Terus sampai di Surabaya. Besoknya ada orang bilang, "Pak, ini ada berkat buat Pak Yusak, 300.000. Nah, saya bilang, "Wah, Tuhan, 300.000 buat siapa ini?" Pikir saya, oh buat ganti tiket saya mungkin. Tapi saya bilang, "Tuhan ini 300." Tuhan bilang, "Kamu ngambil 50 saja. Yang 250 kasihkan hamba Tuhan sebelahmu itu loh." Oh. Waktu tak kasih ke dia bilang, "Loh, kok mau kasih ke aku?" "Iya, Tuhan yang nyuruh, Bos." "Kamu berapa?" "Aku 50." "Kamu 200." "Loh, lah kok banyak aku?"
Oh, itu tahu bos itu aneh. Aku kalau suruh ngasihkan kamu, aku nurut, tak kasih ke. Kamu nanti lihat. Bagaimana? Wah, aku tahu. Kamu ini memang modelnya aneh sih. Ya. Saudara, setelah itu, beberapa jam kemudian ada orang datang. Pak, saya diperintah Tuhan. Kenapa? Suruh ngasih berkat Pak Yusa. Berapa? 500. Tak pikir 500.000. Dan 500.000 kan tebel. Lah kok tipis? Aku bilang, duit di sini duit tipis. Aku bilang, Tuhan, ini 500 kok tipis? Tuhan bilang, ayo tipis. Ayo, wis. Terus aku sembahyang lagi. Ini buat siapa lagi? Tuhan bilang, ini bagianmu, kantongi. Karena kamu sudah nurut. Wah, puji Tuhan. Tak buka. 500 US dollar. Loh, lah kan dapetnya double. Betul lah? Aku bilang, loh kamu kok ngasih aku dolar? Iya Pak, dulu ini mau tak kasih 500.000. Tuhan bilang, no, tidak, dolar. Loh, Tuhan tuh sayangnya. Aku bilang, wah, untung aku tadi nurut tak kasih ke 250. Aku dapetnya double. Coba aku tak nurut, dapetnya ya 300. Loh, ngerti? Jadi jangan membatasi kuasa Allah. Kalau kamu belum dapat apa-apa, ngucap syukur. Justru karena Allah sedang nimbun berkat itu. Amen. Loh, tapi kamu kepinginnya apa? Sekarang yang kelihatan gitu loh. Malah sedikit. Hidup kekristenan jangkanya itu panjang. Allah mengatur segala-galanya. Karena Tuhan itu mengatakan, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Allah. Jadi jangan kamu bilang, dengar khotbah gini, aku tak niru Pak Yusa, mancing ngasih. Oh, tidak bakal dikasih. Sebabnya kamu dalam hatimu sudah, dalam pikiranmu sudah timbul. Ngasih iya, nanti dibalik ke. Oh, tidak dapet. Wong Tuhan itu tahu isi hatimu. Nggak bisa. Wong Alkitab sudah bilang, apa yang belum pernah kamu pikirkan. Loh, jadi tidak boleh mancing-mancing. Ngasih iya, biar balik. Loh, tidak dapat. Hidup kekristenan, hidup yang tulus, terbuka, dan menurut Yesus. Dia melakukan, dia mengatur, dia merencanakan. Maka Yeremia dapat berkata, lihat di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia berani mengatakan itu karena dia tahu segala perkara boleh terjadi, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tetap diberkati Tuhan. Dan tidak nanti kita dibiarkan kekeringan. Maka dari itu saudara, belajar hidup penuh penyerahan kepada Tuhan. Maka kalau kamu mau jadi ikan asin, pasti menjadi berkat bagi orang lain. Yesus garamnya. Maka tiap kali kamu nanti kalau pergi kemana-mana lihat ikan asin, itu aku harus jadi ikan asin kayak gitu loh. Jadi kalau nanti dimaki orang, ikan asin loh. Dicuil-cuil, dikeplok-keplok ya binah, wis jadi ikan asin loh. Ngerti tidak saudara? Engkau tidak akan jengkel, tidak akan sakit hati, tapi bisa mesem terus. Ya dah. Makanya orang Kristen itu kenapa kok awet muda? Orang tek mesem terus, pipinya itu tidak bisa melorot. Nah,
Kayak orang dimasasi ya, betul tak? Timbang susah-susah dimasasi, dinaikin, mesem terus naik dewek ya. Loh, hidup kekristenan itu sebetulnya rileks, gampang dan enak, betul tak? Dan menjadi berkat buat orang lain, kita bahagia asal engkau hatimu tulus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau lihat hati-hati anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Kalau masih ada kepahitan hati, kalau masih ada sakit hati, kalau masih ada jengkel dan marah, Tuhan, kami belum rela untuk digarami oleh Engkau. Ampuni kami. Kami mau, Tuhan. Karena kami menyadari bahwa semua dalam perencanaanmu dan indah adanya. Engkau jadikan kami apa? Kami rela. Karena kami toh tidak akan mampu melawan Engkau. Dan kami lebih baik menurut, menyerah, dan berjalan barang kemana Engkau kehendaki. Jadikan kami menurut kehendak-Mu. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu menyayangi kami, mengingatkan kami, menegur kami, dan memulihkan kami. Mari saudara, engkau berdoa, bertobat, minta ampun, dan ucapkan syukur dalam segala perkara.